Hai Sobat Trader, selamat datang di KIS Trader Channel. Kali ini saya ingin membahas mengenai satu topik yang menurut saya sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, di sini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi sudut pandang saya terkait dengan average down. Apakah trader perlu melakukan average down? Sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu kepada teman-teman yang mungkin belum kenal ya, belum kenal dengan grup kami, yaitu di Telegram dengan alamat KIS_trader. Dan kita juga punya Instagram ya, dengan alamat yang sama @KIS_trader. Kemudian juga ada website dengan alamat www.kistraders.com. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa materi yang mungkin bisa berguna buat teman-teman ya. Jadi materinya cukup sederhana karena memang kita pinginnya itu untuk trading itu tidak perlu yang rumit-rumit ya. Oke. Selain itu, saya juga ingin mengenalkan terkait dengan layanan kami ya. Jadi kita punya KIS Trader Premium. Nah, fungsinya apa saja atau fasilitasnya apa saja, kita menyediakan untuk KIS Trader Channel, di mana isinya adalah saham-saham hasil filter dari sistem ya. Jadi ini sudah difilter sahamnya untuk trend follower. Kemudian berikutnya kita juga ada untuk saham-saham yang fast trade ya. Jadi kita punya channel lagi yang kedua, KIS Trader FT channel ya, FT atau fast trade. Dan yang ketiga adalah KIS Trader rekomendasi. Nah, di sini channelnya khusus untuk berbagi analisa terkait dengan trading plan maupun untuk memberikan informasi terkait dengan money management. Bagaimana kita mengatur dana kita untuk trading ya, itu yang paling penting yang harus kita kuasai juga. Dan berikutnya tentunya kita sediakan juga KIS Trader Chart, di mana ini adalah charting tools yang online dan real time juga ya. Pada saat jam trading itu harganya juga mengikuti harga aktual. Dengan time frame itu bisa sampai kita di chartnya itu 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, itu semua time frame-nya bisa diakses di KIS Trader Chart. Dan berikutnya yang tidak kalah penting, kita juga punya KIS Trader Academy, dan ini adalah pembelajaran secara technical analysis, money management, psikologi trading yang kita berikan secara gratis ya selama teman-teman menjadi member dari KIS Trader Premium. Dan semua fasilitas ini kita sudah tidak ada lagi biaya-biaya tambahan ya. Karena di sini misi kita adalah untuk membantu teman-teman trader supaya trading menjadi lebih mudah dan lebih ringan ya. Jadi tidak perlu terlalu rumit dalam menjalankan aktivitas trading. Yang terakhir tentunya kita punya discussion group ya, di sini saling berbagi informasi antar member supaya kita update ya, karena tentunya banyak informasi di luar. Jadi semakin banyak orang yang berbagi, tentunya kita juga akan mendapatkan lebih banyak informasi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita ya. Jadi apa yang saya bahas di sini terkait dengan average down, apakah diperlukan, merupakan pendapat saya pribadi ya. Nah, jadi teman-teman bisa mendengarkan, bisa memahami, tetapi untuk keputusannya nanti silakan dari teman-teman sendiri. Jadi sebelum kita membahas
apa sih keuntungan dari average down ya? Keuntungan dan kerugian ya. Tentunya ada keuntungan, ada kerugiannya. Di sini ada beberapa alasan mengapa trader melakukan average down. Ya, ini hanya beberapa ya. Sebetulnya kalau kita mau cari alasannya juga akan sangat banyak. Nah, yang pertama biasanya trader itu sangkut ya. Nah, sangkut ini akibat tidak mau cut loss. Karena ada beberapa trader yang tidak mempercayai dengan teknik cut loss. Sehingga pada saat sahamnya turun tidak di cut loss gitu. Nah, di sini biasanya trader akan melakukan average down dengan tekniknya sendiri tentunya ya. Dan apakah hasilnya bisa lolos dari sangkutnya? Jawabannya pastinya bisa iya dan bisa tidak juga, tergantung dari marketnya mau kemana. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah pernah profit ya, setelah average down. Jadi terkadang trader ada yang mengalami masa-masa dalam aktivitas tradingnya. Jadi setelah dia melakukan average down, ternyata sahamnya naik sehingga dia bisa profit dari pergerakan harganya itu ya. Nah, di sini trader akan membuat suatu pemikiran ya atau rules ya, rules dalam trading style-nya bahwa jika sahamnya turun dilakukan average down supaya nantinya bisa profit. Sementara seharusnya trader sudah tahu ya bahwa market kita itu tidak ada yang bisa mempengaruhi ya atau menebak kemana akan bergerak. Bisa saja setelah di average down itu malah lebih turun lagi ya, sehingga secara kerugian dalam rupiah ya tentunya akan semakin besar. Nah, berikutnya adalah salah dalam mengartikan atau menggunakan momentum indikator. Nah, momentum indikator di sini biasanya erat sekali dengan istilah overbought atau oversold. Salah satunya yang sering kali digunakan oleh trader adalah indikator stokastik ya. Di situ ada namanya area oversold dan overbought. Nah, kesalahannya adalah pada saat indikator ini masuk ke area oversold, nah itu trader melakukan pembelian dengan mindset atau dengan pemahaman bahwa saham yang indikatornya menyentuh ke oversold, maka dia akan naik kembali menuju area overbought. Overbought itu area yang di atas ya. Nah, dengan konsep itu si trader melakukan pembelian sehingga pada saat harga turun terus dan indikator tidak mau keluar dari zona oversold, maka si trader melakukan average down lagi dan lagi dan lagi. Permasalahannya di sini untuk momentum indikator, saham yang downtrend biasanya memang akan berada di zona oversold. Nah, jika penurunannya itu bertubi-tubi atau berkali-kali setiap hari turun, maka indikator itu tidak akan menunjukkan pergerakan keluar dari oversold-nya. Ya, dengan kata lain, indikatornya tidak akan naik. Nah, itu pentingnya kita memahami penggunaan dari indikatornya. Nah, mungkin di video yang lain saya akan menjelaskan terkait dengan momentum indikator ini ya. Jadi jangan lupa subscribe ya supaya nggak kelewatan videonya. Nah, yang lebih elit sih alasannya yaitu merencanakan untuk beli cicil gitu ya. Jadi sudah direncanakan sejak awal untuk beli cicil karena saham sudah murah. Nah, kembali lagi bahwa menurut saya pribadi, trader seharusnya tidak mengenal saham murah atau saham mahal. Ya, trader seharusnya mengenali resiko dan rewardnya. Jadi
pada saat kita beli sebagai trader yang kita lihat adalah resikonya. Kalau kita sudah ngomong saham murah atau saham mahal, murah dan mahal itu adalah suatu istilah pada saat kita sudah membandingkan dua hal ya, atau dua harga. Jadi misalnya nih saham HMSP, dia harganya katakanlah nih ya, ini 1.000 misalnya. Nah, apakah 1.000 itu murah atau mahal? Itu harus dibandingkan dengan harga HMSP secara fundamental. Jadi biasanya penggunanya ini adalah investor. Si investor akan menghitung berapa fair value dari HMSP. Jika hasil perhitungannya menyatakan HMSP itu fair value-nya di harga 800, maka harga sekarang yang 1.000 tadi akan dianggap mahal. Dan sebaliknya, jika fair value-nya dihitung oleh si investor itu harganya 1.300 dan sekarang harganya masih 100 nih, artinya itu saham sudah murah ya, sehingga investor akan membeli saham tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya Anda menggunakan alasan ini, nah tolong Anda review sendiri ya, kira-kira pada saat Anda menggunakan alasan ini, Anda membeli saham untuk Anda tradingkan atau Anda investasikan. Kalau misalnya Anda untuk investasi, Anda beli untuk investasi, tentunya hal ini sudah tepat ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin trading dengan menyatakan saham sudah murah, maka itu merupakan suatu kesalahan. Nah, ada lagi juga terkadang saham yang lagi turun, itu banyak trader yang mengatakan murah waktunya serok gitu ya. Jadi biasanya istilahnya diserok nih, serok aja gitu, karena harganya turun. Kembali lagi saya ingatkan, market kita tidak ada yang tahu. Semuanya sifatnya adalah dinamis, bisa naik, bisa turun. Yang turun bisa semakin turun, yang naik bisa semakin naik. Otomatis kalau Anda tipikal yang serok, ya serok style gitu ya, istilah saya, itu Anda harus ekstra waspada ya, karena pada saat esok harinya atau setelah Anda beli, saham tersebut bisa meluncur turun kembali. Nah, itu yang biasanya disebut menangkap pisau jatuh ya. Nah, kalau saya sendiri, saya tidak akan pernah mau untuk menangkap pisau jatuh. Ya, setidaknya kita mengambil pisau yang ada di lantai aja ya, yang sudah diam gitu ya. Oke. Nah, hal apa sih yang perlu diperhatikan pada saat kita itu mau melakukan average down? Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali supaya teman-teman sudah harus siap kalau ingin melakukan average down. Jawabannya adalah ketahanan modal. Nah, di sini saya buatkan simulasi simple aja ya, simulasi yang sederhana. Bagaimana ketahanan modal yang saya maksudkan tersebut. Oke, nah di sini saya membuatkan suatu simulasi. Jika strateginya atau kondisinya ya itu ada trader yang melakukan average down sebanyak 2 kali ya, jadi pembeliannya 3 kali. Pembelian pertama adalah 10 lot dengan harga 1.000 ya, otomatis kita perlu dana itu adalah 1 juta. Dan harga rata-ratanya per lembar masih 1.000 ya, karena kita belinya di 1.000. Nah, simulasi ini saya mengignore untuk fee dari sekuritasnya ya, jadi supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami. Nah, pembelian kedua pada saat harganya turun menjadi 950. Nah, untuk average down yang benar, seharusnya Anda melipat gandakan jumlah lotnya.
Jadi harusnya 20 dan Anda membutuhkan modal 1,9 juta. Setelah kita rata-rata, harganya menjadi 966. Jadi masih posisi minus, tapi minusnya sudah nggak banyak ya. Jadi sekitar 2% kalau dibandingkan ke 950. Nah, untuk average down yang berikutnya, jika saham itu terus turun, kita harus melipat gandakan lagi jumlah lotnya. Jadi kalau awalnya 10, kemudian beli 20, maka total lot yang kita punya adalah 30 lot. Dan pembelian berikutnya adalah 60 lot. Jadi 2 kali dari lot yang kita pegang. Nah, dengan harga yang turun lagi di 900, maka modal kita yang kita perlukan untuk pembelian ketiga adalah 5.400.000. Di sini harga rata-ratanya menjadi 922. Sehingga resikonya secara persentase itu tetap terjaga sekitar 2-3% ya. Nah, total modalnya adalah 8.300.000. Ya, jadi ini adalah cara average down yang ideal, yang benar. Jadi dia berbentuk seperti piramida ya, seperti piramida. Makin harganya turun, jumlah lot yang dibeli harus makin besar. Ini adalah teknik sederhana. Jadi pada saat 900 beli lagi harganya 922, maka jika naik di 950 aja kembali ke asalnya, si trader ini sudah untung ya, dan tentunya untungnya lebih banyak secara rupiah karena total lotnya semakin besar. Ini adalah teknik ya untuk average down yang benar. Dan tentunya sesuai dengan persyaratan tadi, modalnya juga harus tahan ya, maksudnya harus bisa melakukan ketiga pembelian ini. Otomatis untuk satu saham dengan harga 1.000-an itu butuhnya 8.300.000. Oke. Jadi keuntungannya adalah harga rata-ratanya akan rendah ya, akan rendah sekali. Tadi di pembelian ketiga harga rata-ratanya 922 dengan harga beli di 900. Tetapi membutuhkan modal yang besar. Jadi Anda bisa estimasi nih, misalnya pembelian pertamanya nggak 1 juta, tapi 2 juta. Nah, kalau 2 juta berarti kalau 1 juta aja butuh 8,3, maka kalau 2 juta Anda butuh 16,6 juta. Nah, jadi seperti itu ya. Kita mengartikannya untuk average down seperti itu. Jadi kita butuh modal yang besar. Semakin besar lot yang kita atau semakin banyak rupiah yang kita belikan di awal, maka untuk average down rupiahnya akan naik terus, berlipat ganda terus ya ke bawah. Nah, gimana kalau misalnya Anda nggak melakukan itu? Misalnya Anda belinya itu benar-benar flat ya, jadi 10 lot, 10 lot, 10 lot. Maka average Anda tidak bisa rendah. Sehingga pada saat saham itu mantul, belum tentu atau untuk Anda berubah menjadi profit, ya kondisinya menjadi profit itu harus menunggu lebih lama gitu ya, karena jaraknya masih lebar. Jadi secara ideal harusnya menggunakan pola piramida. Jadi semakin turun, belinya semakin besar. Nah, bagaimana jika modal kita itu terbatas gitu? Nah, ini kan jadi masalah ya. Nah, banyak teman-teman yang nggak menyadari seberapa besar ketahanan modalnya. Sehingga yang dipakai yaitu tekniknya average down, tapi mungkin tidak bisa optimal seperti piramida tadi ya. Nah, di sini kita coba lihat
bagaimana jika modal kita itu terbatas sehingga kita nggak bisa melakukan average down berkali-kali ya, mungkin 2 kali sudah habis dananya. Nah, kalau misalnya habis, apa yang terjadi? Kalau kita nggak bisa average down, maka minus kita secara persentase dan secara rupiah akan semakin besar, gitu. Sehingga si trader akan semakin rusak secara psikologinya. Jadi semakin dia nggak berani untuk cut loss, semakin besar minusnya, maka semakin tidak ingin untuk untuk melakukan cut loss tadi, sehingga dia tidak bisa trading lagi. Nah, disitulah permasalahan trader ya. Jadi untuk memilih cut loss atau average down itu mohon Anda bisa menghitung kembali kira-kira ketahanan modal Anda itu seberapa besar. Di sini saya berikan contoh sederhana. Apabila kita tidak punya modal yang besar ya. Jadi seperti yang tadi kita melakukan pembelian 10 lot di harga 1.000. Kita butuh modalnya 1 juta. Nah, otomatis pada saat saham itu turun, harganya turun, itu karena modal kita kecil, maka sebaiknya kita nggak average down. Tapi kita jual rugi dulu. Sehingga uang yang kita terima adalah 950.000. Di sini ada kerugian 50.000 ya. Nah, pada saat saham itu turun lagi, baru kita beli lagi. Belinya berapa? Bisa dengan lot yang sama, sehingga modal kita itu akan lebih kecil, 900.000. Nah, di sini kerugiannya menjadi 0 ya, kalau dari sini ya, itu 0. Tapi secara keseluruhan kerugiannya tetap 50.000 karena sekarang 50.000-nya menjadi cash ya, menjadi cash. Jadi ini ditambahkan dengan ini. Nah, teknik ini tentunya tidak dalam semua kondisi bisa dilakukan. Jadi sebagai catatan penting, teknik ini bisa dilakukan selama harga sahamnya masih dalam kondisi uptrend, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang modalnya terbatas, itu bisa melakukan hal ini kalau sahamnya masih uptrend. Kalau misalnya downtrend, maka tidak ada pilihan lagi selain Anda cut loss dan pindah ke saham lain yang masih uptrend. Jadi itu adalah pilihan Anda sebagai seorang trader, karena tentunya saya tidak tahu setiap trader itu pasti juga akan punya ketahanan yang berbeda-beda. Sehingga di sini saya berikan opsinya. Jadi kalau misalnya Anda punya ketahanan dananya itu cukup kuat, ya silakan aja kalau misalnya Anda mau average down. Tentunya dengan resiko bahwa pada saat pembelian ketiga atau kelima atau keberapapun harganya tidak mau naik lagi ya, atau artinya downtrend dan tidak berubah menjadi uptrend. Nah, dalam kondisi itu tentunya secara rupiah kerugiannya akan sangat-sangat besar, gitu ya. Jadi kalau saya sendiri, saya lebih memilih untuk cut loss ya, karena dengan cut loss itu ya kita bisa maintain dari psikologi kita sebagai seorang trader, dan kita juga bisa fokus untuk mencari saham-saham lain yang masih potensial ya. Kenapa kok saya sendiri memilih itu? Karena kalau misalnya kita beli dan harga sahamnya itu turun, artinya secara market keseluruhan itu sepakat untuk harganya turun gitu. Nah, permasalahannya market ini kita nggak bisa
setir ya, kita nggak bisa atur gitu. Jadi yang kita bisa lihat hanyalah kesepakatan di market. Jadi untuk apa kita memegang saham yang market menghendaki sahamnya turun? Nah, dengan cara berpikir seperti itu, saya lebih memilih untuk cut loss. Nah, jadi cut loss ini juga terkadang membuat trader itu ini ya, jadi bingung ya, atau jadi galau, atau jadi takut, atau ini ya bisa mempengaruhi ke psikologinya. Tapi ada teknik supaya kita tidak terpengaruh secara psikologi. Nah, mungkin akan kita bahas di video yang lain ya. Nah, jadi setelah penjelasan tadi, kita mendapat keuntungan adalah kita bisa mengoptimalkan modal yang kita miliki meskipun tidak besar. Ya, jadi dengan cara kita beli, kita cut loss, dan kita beli lagi di bawah, selama saham itu masih uptrend, maka kita bisa mengoptimalkan dari dana yang ada. Tetapi jika nantinya profit ya, maka secara nilai juga tidak akan lebih besar. Karena yang kita miliki tetap 10 lot, seperti di contoh tadi. Jadi keuntungannya juga atas dasar dari 10 lot ya, bahkan dengan harga yang di bawahnya, yaitu 900. Jadi secara rupiah tidak akan lebih besar dibandingkan dengan teman-teman trader yang punya ketahanan modal yang lebih kuat. Nah, sekarang setelah mengetahui apa yang menjadi penjelasan saya, average down apakah diperlukan? Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Silakan Anda menentukan sendiri apakah perlu melakukan average down. Nah, secara technical analysis sendiri, salah satu cara untuk menghindari average down adalah kita membeli saat resikonya rendah. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa trader itu seharusnya mindsetnya adalah resiko dan rewardnya ya, risk and rewardnya. Jadi kita harus beli itu saat resikonya rendah. Artinya harga beli itu berada tidak jauh dari supportnya. Yang kita tahu bahwa kalau support ditembus, dia akan menjadi resisten, dan di bawah support itulah kita harus keluar. Nah, jadi itu saran saya bagi teman-teman traders yang Anda harus kuasai. Yang pertama adalah penentuan support dan resistnya. Nah, dari situ baru Anda bisa menghitung berapa resiko yang harus Anda terima jika harganya tidak naik. Jika market menginginkan harga turun kembali, ya, maka resiko dari aktivitas trading Anda itu tidak besar. Ya. Jadi tugas dari trader sebetulnya yang utama adalah melindungi modal. Ya, karena modal itu adalah senjata trader. Kalau modalnya nyangkut, berarti Anda tidak punya senjata untuk berperang kembali. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya. Ya, sifatnya mungkin personal perspektif aja ya. Jadi teman-teman silahkan menilai sendiri. Kalau misalnya tidak cocok atau tidak sama dengan apa yang saya jelaskan, tidak apa-apa. Kalau memang Anda belum paham dan dengan melihat ini Anda mulai memahami ya, jadi keuntungan dan kerugiannya apa, persyaratannya apa dari average down, ya semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman. Oke, jangan lupa untuk join di Telegram grup kami ya, yaitu KIS_trader. Kemudian subscribe juga untuk YouTube channel kami dengan nama KIS Traders ya.
Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.